Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa dengan NIM 2313111, Prodi Akidah dan Filsafat Islam semester 5, kelas AFIA. Dan hobi saya yaitu menanam tanaman. Nah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan UAS dari mata kuliah Filsafat Sosial dan Politik, yang dimana pertanyaan pertama itu apa itu Panopticon Jeremy Bentham, bagaimana cara kerjanya sehingga menjadi simbol cara kerja kekuasaan. Nah, Panopticon itu adalah konsep yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham, yang dimana Panopticon ini awalnya itu sebagai desain bangunan penjara gitu ya. Bentuk dari Panopticon itu melingkar, yang di tengah-tengahnya nih terdapat menara, yang dimana menara ini itu dijadikan sebagai pengawasan untuk tahanan gitu tuh ya, sehingga tahanan ini tidak tahu kapan sih mereka ini diawasi dan atau tidak diawasi gitu tuh ya. Nah, yang menarik dari Panopticon ini itu bukan soal penjaranya, tetapi konsepnya ini, konsep dari Panopticon ini yang kemudian dipahami sebagai simbol dari cara kerja kekuasaan modern atau dari cara kerja kekuasaan sekarang gitu tuh ya. Nah, karena Panopticon ini terdapat pengawasan. Kalau misalkan kita lihat di zaman sekarang gitu tuh ya, mungkin konsep ini kita bisa lihat lewat CCTV atau media sosial atau sistem birokrasi gitu tuh ya, sehingga kekuasaan itu dapat bekerja secara halus tetapi efektif karena pengawasannya itu sudah tertanam dalam kesadaran individunya, karena pasti tahanan itu selalu merasa diawasi, sehingga perilakunya juga tidak bisa semena-mena, tidak bisa ada rasa selalu diawasi gitu. Nah, lalu pertanyaan yang kedua itu bagaimana sih kedaulatan negara di era globalisasi gitu ya. Nah, di era globalisasi kedaulatan negara itu tidak lagi sepenuhnya berdiri sendiri seperti dahulu gitu tuh ya. Nggak seperti dahulu. Negara sekarang itu harus berinteraksi dengan banyak pihak seperti organisasi internasional, pengusaha multinasional, dan aturan global gitu. Nah, hal ini itu yang membuat negara tidak bisa mengambil keputusan secara mutlak tanpa mempertimbangkan kepentingan global. Nah, tetapi bukan berarti kedaulatan negara itu hilang, tetapi kedaulatan negara itu justru berubah bentuk. Negara yang masih berdaulat itu tetapi harus lebih adaptif dan strategis dalam menjaga kepentingan nasionalnya, misalnya seperti kerjasama internasional, diplomasi, dan penguatan kebijakan dalam negeri agar tidak mudah didikte oleh kekuatan global. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.